Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Mahasiswa semester 2 mata kuliah metodologi pembelajaran yang saya sayangi. Alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu meskipun lewat virtual. Mohon maaf saya tidak bisa hadir saat ini ya jam mata kuliah. Maunya tadi saya ajukan, ternyata Mbak Vira kesulitan untuk menghubungi teman-teman yang lain, jadi saya hanya bisa hadir secara virtual melalui video ini. Anak-anak sekalian, kemarin sudah saya beri SAP ya, atau silabus perkuliahan, dan tolong nanti kalian membagi tugas ya, ASDOS atau KOSMA, membagi tugas kelompok sesuai dengan materi-materi yang sudah ada di silabus perkuliahan ya. Nanti minggu depan saya berharap semua makalah itu sudah selesai dan nanti kita mulai presentasi yang pertama. Anak-anakku sekalian, semoga kalian semua sehat walafiat hari ini ya, dan semakin cantik tentunya, cantik hatinya, cantik juga lahirnya ya. Anak-anak, kali ini kita akan memberikan materi pengantar perkuliahan untuk mata kuliah kita yaitu metodologi pembelajaran di semester 2 ini. Selamat datang di mata kuliah metodologi pembelajaran PHI, yang mana mata kuliah ini nanti akan bahas tentang strategi dan teknik pembelajaran yang efektif untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam. Karena mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang sangat penting sekali. Karena apa? Karena memang kalian nanti akan dicetak sebagai seorang guru PAI dengan konsekuensi dari jurusan yang sudah kalian pilih. Oleh karena itu, seorang guru merupakan sebuah keniscayaan untuk menguasai metodologi pembelajaran, terutama untuk mata pelajaran yang kalian ampu, yaitu mata pelajaran PAI nanti. Nah, apa sih tentang metodologi pembelajaran PAI? Metodologi ini ya. Metodologi pembelajaran PAI ini merupakan ilmu yang nanti akan bahas tentang bagaimana cara menyampaikan pesan atau nilai-nilai Islam dalam proses pembelajaran di sekolah. Bagaimana cara menyampaikan materi-materi PAI di sekolah pada peserta didik. Nah, metodologi pembelajaran ini merupakan salah satu komponen dari pembelajaran yang sangat penting sekali untuk seorang guru. Karena apa? Materi sebagus apapun, apabila tidak disampaikan dengan baik, dengan cara-cara yang efektif, yang bisa tercapai tujuan pembelajaran, maka tidak akan bisa sampai kepada peserta didik secara efektif pula. Nah, adapun ruang lingkup untuk mata kuliah ini nanti kita dari dari berbagai aspek, diantaranya adalah terkait dengan konsep, model, strategi, pendekatan, metode, teknik taktik, dan juga tentang media evaluasi yang sesuai untuk tujuan pembelajaran yang lebih efektif. Untuk lebih lengkapnya nanti bisa dilihat di silabus perkuliahan ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, mengapa sih pembelajaran PAI itu penting? Dan khususnya metodologi ini memiliki peran yang penting dalam pembelajaran PAI, karena dengan menguasai metodologi yang tepat, maka guru akan bisa merancang dan mengimplementasikan pembelajaran secara efektif, menarik, dan bermakna. Merancang pembelajaran berarti membuat perencanaan pembelajaran, itu juga perlu disesuaikan dengan metode, disesuaikan merancang pembelajaran ya, perlu untuk mengetahui tentang ilmu metodologi pembelajaran PAI. Jadi ketika kalian nanti menjadi guru, tugas di antara tupoksi dari guru adalah melakukan perencanaan pembelajaran. Selain melaksanakan pembelajaran dan juga melaksanakan penilaian, kalian juga wajib untuk merancang pembelajaran. Merancang pembelajaran atau perencanaan pembelajaran ini memiliki peran yang sangat penting sekali dalam sebuah pembelajaran, karena sebuah pekerjaan itu akan berhasil dengan baik, efektif, dan mencapai tujuan pembelajaran apabila didahului dengan perencanaan yang matang ya. Nah, di perencanaan itulah penting bagi kalian untuk menguasai metodologi pembelajaran, karena
Bagian dari perencanaan adalah menentukan metodologi pembelajaran atau metode pembelajaran PAI yang tepat sehingga dapat tercapai tujuan pembelajaran. Nah, yang kedua, dengan metodologi yang tepat, siswa dapat memahami nilai-nilai Islam secara mendalam sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, materi kita, materi pembelajaran PAI ini berisi tentang nilai-nilai, nilai-nilai dogmatis ya, yang diajarkan kepada peserta didik. Karena itu dibutuhkan teknik, strategi atau pendekatan yang tepat sehingga nanti peserta didik tidak hanya hafal secara konseptual saja terhadap materi-materi PAI, namun juga bisa menjadikan sebagai sebuah prinsip hidup, menjadikan sebagai sebuah kebiasaan, kemudian habit ya, sudah menjadi sebuah habit dan diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari pada peserta didik. Nah, itu diperlukan metode yang tepat untuk mengajarkannya. Karena PAI tentu berbeda dengan mata pelajaran yang lain ya, yang mana mereka hanya mengajarkan hal-hal yang terkait dengan teori-teori, konsep-konsep yang nanti tidak ada hubungannya, tidak ada hubungannya dengan kehidupan dunia dan akhirat. Kalau kita mata pelajaran PAI ini ada hubungannya dengan kehidupan dunia dan juga akhirat, sehingga betul-betul harus bisa diimplementasikan siswa dalam kehidupan sehari-hari dan itu menjadi sebuah prinsip hidup pada dirinya sehingga nanti dia akan menjadi manusia-manusia yang soleh-soleha, yang kamil, insan kamil ya. Nah, berikutnya terkait dengan landasan filosofis dan teoritis dari metodologi pembelajaran ini, diantaranya terkait dengan landasan filosofisnya bahwa metodologi pembelajaran PAI yang berlandaskan pada nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah ini menekankan pentingnya pendidikan dan pengembangan karakter Islami. Jadi PAI lebih syarat akan nilai-nilai dan syarat akan penguatan karakter. Oleh karena itu memerlukan sebuah metodologi yang khusus untuk menyampaikannya. Adapun landasan teoritisnya adalah bahwa metodologi pembelajaran PAI ini mengadopsi berbagai teori pembelajaran ya, jadi tetap sama dengan sama juga dengan mata pelajaran yang lain, kita butuh untuk mengadopsi berbagai macam teori pembelajaran. Kognitivisme, behavioristik, konstruktivisme, ini ya. Kemudian itu nanti kita adopsi ya dari teori-teori itu untuk menjadi sebuah pemikiran atau landasan untuk menentukan metode pembelajaran yang tepat untuk bisa menciptakan pembelajaran yang lebih optimal. Kemudian berikutnya terkait dengan ini metodologi pembelajaran ada sebuah makalah dari berbahasa Arab ya yang berbunyi at-tariqatu ahammu minal madah wal mudarrisu ahammu minat tariqah wa ruhul mudarrisu ahammu min mudarrisihi. Apa sih maksudnya? Artinya dulu ya. Jadi at-tariqatu ahammu minal madah bahwa metode itu lebih penting daripada materi. Metode penyampaian materi itu lebih penting daripada materi itu sendiri. Wal mudarisu akan tetapi guru ahammu minat thoriqoh. Guru itu lebih penting daripada sebuah metode. Jadi sebagus apapun materi jika tidak disampaikan dengan metode yang menarik maka itu tidak akan menjadi bagus ya materi tersebut. Sebaliknya juga, meskipun sudah metodologi pembelajarannya bagus, ada diskusi, kemudian ada sudah konstruktivisme, tapi ternyata tidak ada gurunya tidak mendampingi, maka itu tidak penting metode itu, karena yang lebih penting dari metode adalah kehadiran dari guru. Akan tapi ada lagi yang lebih penting bahwa waruhul mudarisi ahamu minal mudarisi, bahwa ruhul mudaris atau jiwa seorang guru itu lebih penting daripada guru itu sendiri. Jadi meskipun guru itu ada, tapi ternyata di jiwa dia itu tidak menjiwai sebagai karakter seorang pendidik yang baik, maka itu tidak akan berarti, tidak akan memberikan implikasi yang mendalam pada peserta didik kita. Karena itu kita simpulkan dari makalah Arab ini bahwa metodologi pembelajaran itu memang penting daripada materi, tapi kehadiran guru itu lebih penting daripada metode dan jiwa guru, jiwa pengabdian, perjuangan mendidik seorang guru itu lebih penting daripada kehadiran guru itu sendiri. Nah, itu ya anak-anak ya. Oke, kita akan melanjutkan
presentasi kita. Nah, strategi pemilihan metode pembelajaran diantaranya yang pertama ini kita harus melihat tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya apa? Kemudian karakter peserta didik, yang kedua karakter peserta didik seperti apa. Nah, ini nanti bisa kita ketahui lewat asesmen diagnostik. Kemudian materi pembelajarannya bagaimana, aspek-aspeknya di dalam PAI kan ada aspek atau elemen mata pelajaran PAI. Untuk PAI di sekolah umum ada Al-Quran, hadis, ada akhlak, ada fikih, ada SKI, ada juga Al-Quran, SKI, fikih, akidah ya. Oleh karena itu kita harus melihat dulu elemen mata pelajaran kita, aspek-aspeknya, apa yang kita ajarkan, baru kita nanti bisa menentukan metode yang tepat. Karena tidak semua aspek, tidak semua elemen itu bisa diajar dengan metode yang sama. Misalkan Al-Quran dengan fikih, nah tentu penyampaian metodenya, pemilihan metodenya bisa berubah. Kemudian yang berikutnya adalah sumber daya. Sumber daya ini bisa manusianya, bisa juga alat-alatnya, atau media-media, sarana prasarana pembelajaran. Jadi ini termasuk gurunya, apakah menguasai metode itu, alat atau sarana prasarana apa ada, media pembelajaran apa ada, sehingga itu nanti akan mempengaruhi pemilihan metode. Karena metode yang kita pilih, strategi model pembelajaran metode itu akan mempengaruhi juga kebutuhan akan sarana prasarana dalam pembelajaran. Jika itu tidak ada, misalkan kita sudah menentukan suatu metode, ternyata di situ sarprasnya medianya tidak mendukung, maka kita tidak akan bisa melaksanakan dengan baik. Itu ya. Misalnya kita sudah menentukan nih, kita pembelajarannya pakai gamifikasi, kemudian kita pakai game yang berbasis online. Nah, ketika itu kemudian kita temukan bahwa internet itu tidak bisa diakses di daerah tersebut, maka ini akan menjadi hambatan dari pemilihan strategi atau metode pembelajaran itu. Karena empat hal ini menjadi sebuah pertimbangan di dalam pemilihan strategi pembelajaran atau metode pembelajaran. Nah, terkait dengan media dan sumber belajar, ada berapa yang bisa kita gunakan untuk media dan sumber belajar, diantaranya buku teks, media audiovisual, sumber online maupun media interaktif. Nah, bahkan saya masih ingat di standar proses dulu tahun 2007 itu ada sebuah falsafah berbunyi alam tak kambang dari guru. Jadi semua yang ada di sekitar kita ini bisa dijadikan sebagai sumber belajar, baik itu eh, lingkungan alam, lingkungan sosial, maupun segala sesuatu yang ada di sekitar kita bisa dijadikan sebagai sumber belajar. Bahkan peserta didik sendiri juga bisa dijadikan sebagai sumber belajar, bisa bila itu mendukung atau mensupport kegiatan berkaitan dengan pembelajaran yang kita lakukan. Misalkan kita mengajar tentang puisi ya, puisi. Kemudian di sekolah kita ada anak yang sudah juara puisi sampai tingkat nasional, juara mengarang puisi sampai tingkat nasional. Nah, itu bisa kita jadikan sebagai sumber belajar. Nah, begitu juga ketika di Mapel PAI misalkan. Di situ kita ternyata ada peserta didik kita yang sudah ini ya juara atau sudah punya prestasi di tingkat nasional atau provinsi ya untuk terkait dengan tafsir atau hafalan Al-Qur'annya. Nah, bisa dia itu dijadikan sebagai sumber belajar untuk materi aspek elemen Al-Qur'an. Nah, itu jadi tidak membatasi sumber belajar itu hanya pada guru saja. Kemudian berikutnya evaluasi pembelajaran PAI. Ini ada tujuan, pengukuran evaluasi itu untuk apa, kemudian bentuknya apa saja dan instrumennya apa saja yang bisa digunakan. Ya, ini berkaitan dengan metodologi pembelajaran. Nah, selama ini apa sih tantangan dari metodologi pembelajaran atau pelaksanaan metode pembelajaran itu pada pendidikan, terutama pada mata pelajaran PAI, diantaranya yang pertama minimnya sumber daya, masih kurangnya eh, dukungan dari sumber daya, termasuk sumber daya manusianya sendiri ya, guru-gurunya sendiri masih banyak yang kurang menguasai metodologi pembelajaran yang menarik untuk mata pelajaran PAI, termasuk juga sarana prasarana media yang tersedia di sekolah itu juga merupakan sebuah tantangan bagi guru PAI untuk melaksanakan pembelajaran dengan maksimal. Kemudian yang kedua adalah kurangnya motivasi siswa. Siswa itu kebanyakan kalau mapel PAI ya ini tantangan ya bagi calon guru PAI. Biasanya kalau mapel PAI itu kurang menarik pada peserta didik.
Beda dengan mapel yang lain, misalkan bahasa Indonesia atau olahraga, bahasa Inggris ya biasanya lebih menarik meskipun sulit bahasa Inggris ya. Tapi itu menarik bagi peserta didik karena merasa bahwa ada motivasi ekstrinsik ya untuk pelajari bahasa Inggris karena itu adalah bahasa internasional misalkan. Nah, kalau PAI meskipun sebenarnya ini adalah materi yang sangat penting untuk bekal kehidupan dunia dan akhirat, tapi kenyataannya motivasi siswa masih kurang untuk mempelajari materi PAI. Karena itu ini adalah tantangan bagi guru PAI bagaimana dan kalian calon guru PAI nanti ya bagaimana bisa memaksimalkan pembelajaran PAI itu sehingga bisa menjadi pembelajaran yang menarik atau diidolakan ya guru PAI-nya, kehadirannya diidolakan, materi PAI-nya itu dianggap menarik oleh peserta didik dan penuh dengan tantangan, penuh dengan challenge sehingga mereka akan merasa senang dengan pembelajaran PAI kita. Nah, itu PR bagi guru calon guru PAI juga. Berikutnya adalah keterbatasan kurikulum juga karena memang eh, mungkin kurikulumnya sudah diperbaiki ya, direvisi. Makin lama itu makin baik, akan tetapi tetap saja ya ada keterbatasan dari luasnya aspek pembelajaran PAI dengan waktu yang tersedia di sekolah. Nah, ini juga menjadi sebuah problematika bagi guru PAI bagaimana bisa menyampaikan pembelajaran PAI yang syarat ya materinya itu dalam waktu yang sangat singkat di sekolah. Nah, ini juga menjadi problem tersendiri. Apalagi jika ternyata ada pengurangan-pengurangan jam PAI di beberapa sekolah yang itu tidak sesuai dengan kurikulum nasional. Standar kurikulum nasional ini juga jadi problematika sendiri bagi guru-guru PAI. Berikutnya peran serta orang tua. Nah, ini kebanyakan kenapa hampir tidak ada peran serta orang tua dalam pembelajaran PAI? Ya karena mereka tidak dilibatkan. Jadi selama ini pelibatan orang tua dalam pembelajaran itu masih sangat kurang, kurang sekali. Nah, di kurikulum yang ginian, merdeka dan nanti ada strategi pembelajaran yang mendalam, deep learning yang baru ini, peran serta atau kemitraan dari stakeholder sekolah itu sangat dibutuhkan untuk bisa melaksanakan pembelajaran secara maksimal. Nah, ini adalah materi pengantar kita pada kali ini ya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa mempelajari atau memahami metodologi pembelajaran PA ini merupakan yang efektif ya, yang efektif dan tepat. Ini merupakan hal yang sangat penting karena diharapkan guru PAI bisa meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah, termasuk calon guru PAI seperti kalian ya. Jadi guru PAI dan calon guru PAI juga harus bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman dan teknologi, serta bisa mengembangkan diri untuk menciptakan pembelajaran yang menarik, bermakna, dan bermanfaat bagi peserta didik. Menarik ini berarti memang menantang ya, penuh dengan tantangan, hal-hal yang sesuai dengan usianya itu menarik nanti bermakna itu nanti bisa kita kontekstualisasikan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi apa yang dipelajari di sekolah itu ditemukan juga anak-anak di dalam kehidupan sehari-hari atau sebaliknya guru membawa kehidupan sehari-hari untuk mengkontekstualisasikan pembelajaran yang ada di sekolah dan juga bermanfaat bagi peserta didik. Nah, ini. Nah, anak-anakku sekalian, ini adalah materi yang bisa kita sampaikan pengantar mata kuliah ini. Semoga bermanfaat dan segera dibagi kelompok. Setelah itu cari referensi yang mendukung, kemudian kalian buat makalah dengan ketentuan yaitu minimal 10 halaman untuk makalah kalian, minimal 10 halaman itu di luar daftar pustaka dan di luar sampul ya, mulai dari pendahuluan sampai kesimpulan minimal 10 halaman dan ditulis dengan huruf Time New Roman 12, spasinya itu 1,5, kemudian juga disertai rujukan yang jelas, minimal 3 buku, yang lain boleh dari internet, tapi bukunya minimal 3, kemudian juga ada analisisnya, jadi jangan plagiat semata-mata ya, tidak boleh langsung menjiplak dari internet. Kalau mengambil rujukan boleh tapi menjiplak nggak boleh. Nanti saya minta filenya, soft copy-nya untuk kita cek plagiarismenya. Oleh karena itu tolong nanti buat makalah betul-betul dipikirkan sendiri dengan sebaik-baiknya dan jangan copy paste saja dari internet ya anak-anak, karena kalian sudah harus berlatih mempertanggungjawabkan apa yang menjadi tugas kalian, berlatih untuk konsisten dan memiliki integritas yang tinggi di dalam perkuliahan, jujur dan sportif,
mencantumkan semua literasi yang kita gunakan, kemudian juga berupaya untuk membuat sendiri ya. Jadi membuat sendiri meskipun itu tidak begitu bagus, tapi itu lebih baik hasilnya daripada sangat bagus tapi ternyata bukan karya sendiri. Nah, karena pembelajaran itu yang penting adalah prosesnya, bukan hasilnya, ya, prosesnya yang penting. Baik, sampai ketemu minggu depan, insya Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Jadi minggu depan sudah mulai presentasi kelompok 1 makalah, tapi semua kelompok harus sudah siap. Ya, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.